School sebagai sekolah luar biasa atau SLB yang fokus pada pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus telah menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan kurikulum Merdeka yang merupakan kebijakan pendidikan terbaru di Indonesia. Kurikulum ini memberikan kebebasan bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, terutama mereka yang memiliki spektrum autisme. Sebagai bagian dari sekolah penggerak, Maitri School mendapatkan kesempatan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri dari perencanaan hingga penilaian hasil belajar siswa. Awalnya di Maitri School terdapat kebutuhan yang sangat mendesak untuk menyusun perangkat pembelajaran yang lebih efektif dan berdiferensiasi bagi siswa dengan autisme. Dalam konteks ini, situasi yang dihadapi mencakup keterbatasan modul ajar yang ada serta kemampuan guru yang belum optimal dalam menganalisis permasalahan pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan peluang bagi sekolah untuk merancang pembelajaran secara lebih mandiri, tetapi tantangan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman guru terhadap capaian pembelajaran yang diinginkan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang ditemukan dalam proses implementasi ini. Berdasarkan penilaian kinerja guru di tahun 2023, ditemukan bahwa banyak guru yang masih menghadapi kesulitan dalam menganalisis masalah pembelajaran dan menyusun modul ajar berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah keterbatasan keterampilan guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang sistematis dan lebih mendalam. Tantangan lainnya meliputi perbedaan daya serap guru terhadap konsep kurikulum Merdeka dan perlu waktu yang lama untuk kegiatan lokakarya sebagai sarana peningkatan kompetensi guru. Aksi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum Merdeka, sekolah melakukan serangkaian lokakarya yang berfokus pada pengembangan modul ajar berdiferensiasi dengan pendekatan problem solving. Lokakarya ini bertujuan membantu guru dalam menganalisis permasalahan dan menemukan solusi yang efektif untuk masalah pembelajaran, terutama dalam menyusun modul ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa dengan spektrum autisme. Dalam problem solving, tahap aksi menggunakan STAR, situasi, tantangan, aksi, serta refleksi, merupakan langkah guru mengambil tindakan konkret berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Pertama dilaksanakan pada periode Januari sampai dengan Juni 2023, di mana guru diukur pemahamannya melalui pretest. Kemudian, kepala sekolah melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kelas. Setelah itu, dilakukan pelatihan intensif selama 2 hari untuk menyusun modul ajar berdasarkan analisis masalah dan solusi yang ditemukan. Proses ini diakhiri dengan presentasi modul ajar oleh guru dan refleksi dari kepala sekolah. Lokakarya kedua yang dilaksanakan pada Juli-November 2023 menitik beratkan pada evaluasi hasil implementasi modul ajar dari lokakarya pertama. Refleksi menunjukkan bahwa modul yang perlu diperbaiki, terutama modul proyek profil pelajar Pancasila. Proses pengembangan dan penyempurnaan modul ini dilaksanakan melalui langkah-langkah serupa, yaitu perencanaan, observasi, lokakarya, dan refleksi. Identifikasi masalah dan solusi potensial. Pada tahap ini, setelah mengidentifikasi situasi dan tantangan, langkah pertama dalam aksi adalah merumuskan masalah yang perlu diatasi. Hal ini melibatkan diskusi antar guru dan pihak yang terkait lainnya untuk lebih memahami permasalahan secara lebih menyeluruh. Dari analisis yang dilakukan, guru dapat mengidentifikasi beberapa solusi potensial yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Ini mencakup pertimbangan mengenai efektivitas dan keterjangkauan setiap solusi. Pengembangan rencana tindakan. Setelah solusi potensial teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan yang jelas dan terukur. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah spesifik yang akan diambil, sumber daya yang diperlukan, serta jadwal pelaksanaan. Dalam konteks pendidikan, rencana tindakan dapat mencakup pengembangan modul ajar, penyesuaian metode pengajaran, atau peningkatan cara asesmen untuk siswa. Implementasi solusi. Pada tahap ini, solusi yang telah dirumuskan diimplementasikan dalam praktik. Hal ini melibatkan pelaksanaan rencana tindakan secara nyata
di dalam kelas atau di lingkungan belajar di luar kelas. Dalam pelaksanaannya, guru harus mematuhi rencana yang telah disusun, sambil tetap fleksibel untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan respon dari siswa. Kolaborasi dan komunikasi penting untuk melibatkan semua pihak terkait dalam pelaksanaan tindakan. Kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan karyawan sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek dari rencana tindakan dilaksanakan dengan sangat baik. Komunikasi yang terbuka dan jelas selama proses implementasi akan membantu dalam menangani masalah yang mungkin muncul serta memastikan bahwa setiap orang berada pada jalur yang sama. Pengumpulan data dan monitoring. Selama dan setelah pelaksanaan penting untuk mengumpulkan data yang relevan untuk menilai efektivitas dari solusi yang diterapkan. Ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau pengumpulan umpan balik dari siswa. Monitoring berkala terhadap kemajuan sangat penting untuk mengidentifikasi apakah solusi yang diterapkan berhasil. Tahap aksi dalam pendekatan problem solving menggunakan STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, adalah fase yang sangat krusial yang mengedepankan penerapan solusi yang telah diidentifikasi dan direncanakan sebelumnya. Dalam konteks pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah, berfokus pada siswa berkebutuhan khusus, langkah-langkah yang jelas dan sistematif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Pelaksanaan lokakarya, tahap refleksi menjadi sangat penting untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari perangkat pembelajaran yang telah disusun. Melalui refleksi, guru dapat mengevaluasi sejauh mana modul ajar yang telah dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan siswa dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan. Proses ini mendorong guru untuk merefleksikan pengalaman mereka, membahas apa yang berjalan dengan baik, dan mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki. Dengan demikian, siklus ini tidak hanya menghasilkan perangkat pembelajaran yang lebih baik, tetapi juga menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan dan adaptif di lingkungan. Sebagai kepala sekolah, mengutamakan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru dalam merencanakan rancangan pembelajaran adalah suatu yang sangat krusial. Kualitas pendidikan yang baik dimulai dari kemampuan guru dalam menyusun modul ajar yang sesuai dan berdiferensiasi, terutama untuk siswa dengan autisme yang memerlukan pendekatan lebih khusus. Ketika guru dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, mereka akan lebih mampu mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif, menciptakan suasana belajar yang inklusif, dan memenuhi kebutuhan unik setiap siswanya. Peningkatan kompetensi guru tidak hanya berdampak pada proses pembelajaran, tetapi juga memberikan pengaruh yang positif yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa autisme. Dengan pembelajaran yang terencana dan terstruktur, siswa dapat lebih mudah memahami materi, merasa lebih percaya diri, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka secara lebih baik. Karena itu, investasi dalam pengembangan profesional guru adalah investasi dalam masa depan siswa. Melalui upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan siswa, menjadikan pendekatan sebagai sarana untuk memberdayakan mereka yang meraih potensi terbaiknya. Mari kita berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dan menjadikan pendidikan inklusif sebagai prioritas utama demi masa depan yang lebih cerah bagi semua siswa, terutama mereka yang lebih membutuhkan perhatian yang lebih melalui peningkatan kompetensi guru. Perkenalkan, nama saya Nita Anggraini dan saat ini saya mengajar di kelas SMP LB di Maitland School. Kali ini saya mau sharing pengalaman saya mengenai pembuatan PPI atau program pembelajaran individu menggunakan metode STAR. Kalau menurut saya pribadi, penggunaan metode STAR ini sangat mempermudah guru untuk membuat atau menyusun program pembelajaran individual. Mengapa? Karena dalam metode STAR ini kita mulai dengan menganalisis masalah terlebih dahulu. Dari analisis masalah tersebut, kita akan melihat nih apa yang akan kita berikan kepada siswa kita ke depannya. Jadi dari analisis masalah tersebut kita bisa memilih materi yang sesuai,
atau media yang sesuai ataupun strategi yang sesuai untuk pembelajaran berikutnya. Selain itu, dari metode STAR juga guru itu harus melihat apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Nah, dari tantangan tersebut, guru bisa memilih media yang sesuaikah, atau mungkin strateginya yang digantikah, atau juga mungkin materi pembelajarannya yang mungkin harus disesuaikan. Karena PPI ini kan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Untuk itu pastinya satu peserta didik dan peserta didik lainnya sangat memungkinkan untuk mendapatkan materi yang berbeda ataupun strategi pembelajaran yang berbeda. Nah, dari sana nanti guru akan melakukan aksi berupa pembelajaran yang berdasarkan PPI tersebut. Seperti itu. Jadi menurut saya penggunaan metode STAR ini sangat membantu guru dan juga mempermudah saya pribadi sebagai guru untuk menyusun program pembelajaran individu yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Perkenalkan, nama saya Rene Andriza, guru Maitri School pada jenjang SMP LB. Membuat PPI atau program pembelajaran individu menggunakan metode STAR dapat mempermudah saya sebagai guru untuk menentukan materi pembelajaran yang akan diajarkan berikutnya. Karena dengan metode ini, saya sebagai guru menganalisis masalah yang ada, dan juga saya dapat menentukan sebuah materinya yang tepat, media, atau strategi yang dapat dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah yang telah dianalisis sebelumnya. Dari taks analisis ini, saya sebagai guru lebih mudah untuk menyusun program pembelajaran individu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik saya. Terima kasih.